面白い。Moshimos, orewa Golden Tesoro. Yujubo ni orewa Naru Tokoda. Oke, seperti biasa kita akan mereview spoiler chapter terbaru One Piece. Chapter terbaru di minggu ini yaitu chapter 1022. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe ya bre, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menariknya hanya di channel Golden Tesoro. Sebelum kalian komen atau apapun, pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Yo. Sesuai prediksiku saat review chapter minggu lalu, kalau Bao Huang akan menyebarkan info kalau Tobiropo sudah kalah semua. Khususnya Black Maria, Tobiropo terakhir yang ditampilkan kekalahannya. Dengan kekalahan yang tragis, dipatahkan kaki dan tangannya oleh tante kita, Robin Chuan. Dengan begitu fix sudah Tobiropo kalah semua, dan tidak ada Tobiropo yang bangkit lagi. Lama kali ini Tobiropo, atau emang ekspektasi pembaca aja yang menganggap kuat betul. Tobiropo yang kalah pertama yaitu Page One. Dibogamnya kepala dinosaurus satu ini sama Big Mom si Madam Peyot. Kemudian Ulti Chuan kalah oleh Nami. Wawok si kucing sial kalah sama Jimbe. Sasaki kalah sama Frankie. Black Maria di clutch Robin. Adeh deh. Entah macam mana ini bacanya jurusnya Robin. Dikatakan juga Onigashima sampai 15 menit lagi. Alias pulau ini akan mendarat di ibu kota bunga yang sedang merayakan festival api di sana. Semua warga Wano dari yang miskin hingga yang kaya sedang berkumpul, mengadakan pesta besar. Enak kali lah di sana, nggak ada PPKM. Nggak ada lagi warga yang ditangkap kan weh. Dengan begitu, Pulau Onigashima akan meniban warga yang tidak bersalah. Kejam kali lah Kaido ini. Kasian kali lah 20 tahun warga Wano dipimpin Shogun Pakboy Orochi tertindas. Sama Kaido literally tertindas. Langsung ditindas pulau. Hidup sengsara, mati tertekan pulau. Oke lanjut. Lagi-lagi Oda membuat pola yang sama di setiap arc-nya, yaitu ada batas waktu di puncak suatu arc, seperti di Alas Basta, berupa bom waktu besar, yang mana dapat menghancurkan satu kastil besar, kerajaan Nefertari. Di situ mengakibatkan Pel pelayan Nefertari Cobra meninggal. Ternyata Pel masih bisa selamat dari ledakan bom itu. Bener-bener dah, Oda ini tukang prank. Di Dressrosa ada Birdcage, milik Doflamingo yang satu pun tidak bisa keluar dari situ. Namun, bisa ditahan oleh Marine dan bajak laut yang bekerja sama atas perintah Zoro. Iya Zoro, nggak percaya kali lah kalian ini. Selumut-lumutnya otak Zoro, dia dapat berperan penting. Entah itu mode taktik atau naluri putusasaan. Kin pun berpindah memperlihatkan pertarungan antara Raizo, si ninja burik, versus Fukurokujo, si ninja kepala panjat pinang. Pertarungan ini antara ninja di bawah kekuasaan Oden dan di bawah perintah Orochi. Jadi nggak sabar nunggu benturan antara Rasengan dan Chidori. Raizo! Fukurokujo! Oke, selanjutnya diperlihatkan pertarungan supernova antara Killer, sang pemeran ketawa azab, dan Hawkins, sang dukun santet. Kemudian Hawkins menjelaskan dia sudah menghubungkan boneka voodoo-nya ke tubuh Kid, di mana serangan yang diterima Hawkins akan tertransfer ke kaptennya yaitu Kid. Dan diperjelas lagi oleh Hawkins, jika kau membunuhku, Kid lah yang akan mati. Seakan-akan di sini Hawkins mempunyai satu nyawa tambahan yang berharga bagi Killer. Ngeri kali lah Hawkins sini. Melebihi nyawa kucing kurasa. Koceng aja nyawanya cuma 9. Nah ini, kemampuan wara-wara Nomi miliknya maksimal bisa sampai 10 nyawa baru mati. Dengan begitu, jika Killer ingin menang, dia harus membunuh Hawkins 2 kali dan mengorbankan kaptennya. Dengan kekalahan Hawkins ini, entah itu di chapter selanjutnya ataupun masih lama, akan terjawab sudah bagaimana kelemahan buah iblis ini tanpa ada satu nyawa penting pun yang terbuang. Emang beda bre, kemampuan orang normal sama dukun santet yang satu ini. Dan akhirnya kita kembali ke panggung utama. Di sini Sanji melawan Queen dan King sekaligus, membuat Sanji terpental dan dia pun berkata, sulit kali lah untuk menangani keduanya secara bersamaan. Itu adalah kata-kata persis yang dikatakan Marco sebelumnya. Setuju nggak kalian Wak Geng? Kalau Sanji komandan pertama bajak laut topi jerami, karena melawan 2 All-Star sekaligus seperti yang Marco lakukan. Prospero pun yang melihat Sanji terempas ikut menyerang Sanji dengan permen kaki yang ia miliki. Namun, untungnya ada Nekomamushi yang datang dan menyerang Prospero. Nekomamushi pun mengamuk setelah dia mengetahui Pedro anak buahnya kesayangannya mati karenanya. Astagfirullah, sudah tidak terhitung lagi pahalanya ini. Difitnah terus Prospero karena dikira membunuh Pedro. Nah, di sini pun Marco lagi-lagi memblokir serangan King saat King ingin menyerang Zoro yang lagi jadi kang beban.
King secara brutal menyerang Sanji dan Zoro secara bergantian. Dan di sini pun Marcos si burung puyuh berkata bahwa ada ras yang mampu menciptakan atau memanipulasi api, dan ras itu tinggal di Red Line. Sejauh cerita One Piece hanya ada kastil Pangea di mana kastil itu tempat tinggal Tenryubito. Apakah Tenryubito yang memusnahkan ras dari King si burung puyuh mode malam ini? Lagi-lagi di chapter ini Oda memberikan misteri bagi para pembaca. Adeh deh, bikin pusing aja Oda Ding Sensei ini. Misteri yang sebelumnya aja belum terpecahkan. Dikasih lagi misteri baru. Kalau aja itu benar adalah ras dari King, sesuai saja dengan King yang memiliki api yang tak pernah padam di balik punggungnya. Api loh ya Pak Geng, bukan panu. Oke lanjut, akhirnya Zoro telah bangkit bre. Setelah diberi obat dari klinik Tomfang Dr. Miyagi si domba Garut. Sepertinya obat rahasia dari suku Ming ini manjur. Kemudian di akhir halaman chapter ini menampilkan momen epik. Sanji dan Zoro bersama-sama menyerang King dan Queen. Tapi ada yang lebih epik lagi. Kata-kata yang diucapkan oleh mereka berdua, yaitu jika kita memenangkan pertempuran ini, dan Sanji pun melanjutkannya, ya, kita akan lebih dekat untuk melihatnya. Dan mereka berdua pun mengucapkan kalimat jimat bagi kru SHP, Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Sudah dapat dipastikan Zoro melawan King, Sanji akan melawan Queen, karena sudah jadi kebiasaan Oda dalam membuat alur cerita yang hampir mirip, seperti di Alabasta, Zoro melawan Mr. One, dan Sanji melawan Mr. Two. Musuh terkuat ketiga, dan terjadi lagi di Enies Lobby, Sanji melawan Jabura dan Zoro melawan Kaku. Sanji yang melawan King sangatlah cocok, apalagi Oda sudah membuat plot Queen adalah rekan kerja bokapnya Vince Judge. Sepertinya dalam pertempuran nanti akan terungkap masa lalu dari kelompok penelitian Mate, dan bisa saja menyinggung Dr. Vegapunk yang masih misterius. Sedangkan saat Zoro melawan King, Zoro sudah dapat menggunakan teknik membela api milik Kinemon. Apakah dengan jurus itu Zoro bisa mematikan api milik King? Serangan duo Zoro Sanji kepada Queen dan King diberikan 2 halaman penuh oleh Oda Ding Sensei. Dengan begitu, chapter ini ditutup dengan scene yang epic, sedangkan masih banyak pertempuran yang belum highlight, seperti Inuarashi versus Jack dan X-Drake versus Apo, yang masih membuat penasaran bagi para pembaca. Wadaw, itulah bre, review spoiler manga One Piece chapter 1022. Untuk chapter selanjutnya minggu depan tidak libur, sehingga chapter 1023 akan terbit minggu depan. Jika kalian menyukai video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Oke, Golden Tesoro pamit undur diri. Dan sampai jumpa. Aizukero, Yumewo.